Halo semuanya, ini adalah video tutorial keempat dari Matematika Dasar 1B dengan materi aplikasi turunan yaitu minggu kelima dan minggu ke-6. Jadi nanti akan dibagi ada minggu kelima dan minggu ke-6. Oke, untuk yang pertama ini bisa dibaca dulu. Kemudian penyebab kegagalan mahasiswa bisa dibaca. Kemudian kunci sukses dalam ujian yaitu selalu pelajari kembali dan diulang-ulang materinya. Jika ada yang nggak dipahami juga boleh diskusi kepada asisten tutorialnya atau teman-teman juga boleh, teman-temannya. Oke, kita lanjut langsung ke soal tutorial yang pertama. Oke. Di soal tutorial yang pertama, di sini ada soal tentukan titik kritis dari fungsi dan interval berikut ini. Nah, di sini ada titik kritis. Titik kritis. Titik kritis. Berarti kita perlu menentukan 3 hal. Yang pertama adalah titik yang interval. Jadi dari soal ini kita menentukan 3. Yang pertama titik interval, kedua titik stasioner. Yang ketiga yaitu titik singular. Titik singular. Nah, oke. Langsung aja ke soalnya. Untuk soal yang pertama, yang perlu kita lakukan adalah kita tulis dulu sini soalnya. Di sini A titik kritis. Nah, yang pertama nih berarti titik interval, ujungnya interval. Ujung interval. Ujung interval. Untuk mencarinya di sini ada kan -1 dan 1. Jadi akan ada 2 ujung interval, yaitu X1 yang bagian kiri sama dengan -1 dan X2 sama dengan 1. Nah, inilah ujung dari intervalnya. Di sini udah diberitahukan oleh soal untuk ujung interval. Kemudian lanjut untuk 2 titik stasioner ya. Titik stasioner. Nah, itu berarti kan F aksen X sama dengan 0. Nah, F aksen X-nya itu adalah turunan dari 8x pangkat 2 dikurang 4x. Berarti 16x dikurang 4. Inilah titik stasioner ya. Nah, tapi belum sampai sini doang. Kita cari x-nya itu berapa. Berarti 16x sama dengan min 4 menjadi positif 4. Kemudian X sama dengan 4 per 16. X sama dengan 1 per 4. Jadi di sini kita buat kesimpulannya. Jadi titik, mohon maaf kalau tulisan saya agak sulit dibaca. Jadi titik kritis dari fx sama dengan 8x pangkat 2 dikurang 4x adalah
Nah, di sini kita tulis yaitu ujung intervalnya X1 sama dengan min 1, X2 sama dengan 1, dan X3 sama dengan 1/4. Jadi si stasioner ini adalah S3-nya. Nah, jadi inilah titik kritisnya untuk soal yang A. Nah, untuk soal yang B juga sama. Langsung aja untuk B, titik kritis yang pertama adalah ujung intervalnya. Ujung intervalnya yaitu X1 nya sama dengan min 2. Inilah ujung intervalnya. X1 nya yang kiri sama dengan min 2, dan X2 nya sama dengan 2. Nah, kemudian kita cari titik stasionernya. Titik stasioner, yaitu titik stasionernya adalah turunan dari si fx. F aksen X sama dengan 0. Nah, berarti turunan dari X pangkat 3 ini kan adalah 3x kuadrat sama dengan 0. Nah, berarti x kuadrat sama dengan 0/3. X kuadratnya sama dengan 0. Berarti akar dari 0 ya 0. Gitu. Jadi ini kan x kuadrat. Misalnya nih, kenapa bisa gitu ya? Misalnya nih, x kuadrat sama dengan 4. Berarti x-nya sama dengan akar 4. Sama dengan plus minus 2. Nah, seperti itu kan? Karena untuk mendapatkan akar 4 ini kita bisa gunakan plus minus 2. Tapi karena di sini adalah plus 4, berarti hanya positif 2. Berarti positif 2 pangkat 2 adalah 4. Maaf, maksud saya yang minusnya juga bisa. Jadi minus 2 pangkat 2 sama dengan 4. Gitu. Karena ini pangkat ya, bukan tambah. Nah, begitu untuk yang B. Berarti ya udah tinggal kita tulis aja nih titik kritis. Jadi titik kritis yaitu X1 sama dengan min 2, X2 sama dengan 2, dan X3 nya sama dengan 0. Nah, dah. Begitu aja untuk nomor 1 A dan B nya. Kalau ada yang dibingungkan silahkan ditanyakan. Oke, lanjut ke soal yang nomor 2. Soal nomor 2 ini tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi di bawah. Berarti untuk kita menentukan nilai maksimum dan minimum, kita perlu cari dulu titik kritisnya. Nah, berarti setelah titik kritisnya dicari, kita distribusikan titik kritisnya. Titik kritis. Nah, dari saya lihat untuk soal ini sama seperti soal yang pertama, yang mana berarti kita udah mendapatkan si titik kritisnya. Oke, jadi di sini untuk titik kritis dari soal yang A adalah min 1, 1, dan 1/4. Di sini saya coba buat contohnya dulu. Min 1, X2 nya sama dengan 1,
X3 nya sama dengan 1/4. Oke. Nah udah, tinggal distribusikan aja untuk nyarinya. Di saat X1 yaitu min 1, berarti si f x nya, si fungsinya sama dengan, di sini kita buat dulu 8x kuadrat dikurang 4x. Nah berarti di saat x nya itu adalah min 1, dia akan menjadi 8 dikali min 1 pangkat 2 dikurang 4 dikali min 1, yang mana berarti 8 dikali min 1 pangkat 2 adalah 8 dikali 1 positif 8. Nah min 4 dikali min 1 berarti jadi positif 4 sama dengan 12. Nah jadi untuk x1 saat x nya itu adalah min 1, dia adalah hasilnya 12 untuk nilai dari fungsinya. Nah di saat x nya 2, berarti saat x nya 1, di sini langsung aja saya buat saat x nya 1 sama dengan, berarti 8 dikali 1 pangkat 2 dikurang 4 dikali 1 sama dengan 8 dikali 1 pangkat 2, 8 dikurang 4 kali 1 sama dengan 4. Berarti 8 dikurang 4 adalah 4. Nah kemudian saat x nya 3, saat x3 itu adalah 1/4. Nah fungsi di saat x nya 1/4 sama dengan 8 dikali 1/4 pangkat 2 dikurang 4 dikali 1/4. Nah ini berarti 8 dikali 1/16 dikurang 4 dikali 1/4. Atau di sini langsung aja saya buat. Di sini dapat dicoret 4 8 kurang 1. Nah 8 kali 1/16 berarti 8/16 adalah 1/2 dikurang 1 sama dengan min 1/2. Nah dari sini dapat kita simpulkan bahwa yang 12 ini adalah nilai maksimumnya. Jadi untuk menentukan maksimum dan minimum itu gampang aja. Yang paling besar itu maksimum, dan yang paling kecil ini adalah nilai minimumnya. Oke. Nah, jadi itu untuk yang A, berarti nilai maksnya, nilai maksimum sama dengan 12, minimumnya sama dengan min 1/2. Oke. Lanjut untuk yang B. Untuk yang B, untuk yang B itu adalah fx sama dengan x pangkat 3. Nah, di sini kita udah tahu nih. Kita udah dapet nih titik kritisnya, yaitu min 2, 2 dan 0. Nah, titik kritisnya itu min 2, untuk x2 nya 2, x3 nya itu 0. Nah yaudah, tinggal kita cari aja. Jadi saat x1 sama dengan min 2, fx sama dengan x pangkat 3. Jadi saat x itu adalah min 2, berarti adalah min 2 pangkat 3. Si x ini diganti jadi min 2. Min 2 pangkat 3 adalah min
8. Nah, saat X-nya 2, langsung aja, berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Untuk X3 sama dengan 0, berarti F0 sama dengan 0 pangkat 3 sama dengan 0. Berarti yang jadi maksimum adalah si X2 nya, dan minimum adalah si X1 nya. Nilai maksimum, nilai max sama dengan 8, dan nilai minimumnya sama dengan minus 8. Nah, udah begitu aja untuk yang nomor 2. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Tentukan di mana fungsi berikut monoton naik dan monoton turun. Nah, berarti pada soal ini kita mencari tahu tentang kemonotonan. Untuk monoton naik adalah saat dimana turunan pertama dari suatu fungsi lebih besar dari 0. Dan monoton turun adalah saat dimana turunan pertama dari suatu fungsi lebih kecil dari 0. Oke. Kalau gitu langsung aja kita ke soalnya. Di sini kita punya sebuah fungsi f(x) sama dengan 4x pangkat 3 dikurang 4x tambah 1. Kita tulis dulu soalnya, berarti f(x) sama dengan 4x pangkat 3 dikurang 4x plus 1. Nah, berarti untuk turunan pertamanya itu adalah 3 dikali 4x pangkat 3 kurang 1. Nah, begini untuk cara perhitungan turunannya. Yang mana udah pernah dibahas, jadi harus sudah tahu. Saya buat langsung aja. Berarti turunan dari 4x pangkat 3 adalah 3 kali 4, 12. X 3 kurang 1, 12. X pangkat 2 dikurang 4x. Berarti menjadi 4. Karena 4 dikali 1, X pangkat 1 kurang 1. Nah, jadi ini harus segini. Karena X pangkat 0 itu juga 1. Nah, plus 1. 1 itu nggak ada X-nya. Simpelnya berarti dia 0. Karena dia nggak ada X, nggak ada yang mau diturunkan dari 1. Nah, ini kan sama dengan 0. Ini masih sama dengan 0. Nah, sekarang kita cari tahu si X-nya itu berapa. Nah, ini bisa kita sederhanakan atau langsung. Kalau langsung, berarti dia begini. Untuk saat dia langsung, berarti langsung aja 12 X pangkat 2 sama dengan 4-nya ke kanan jadi minus 4 jadi 4. Dan X pangkat 2 sama dengan 4 per 12. Berarti X pangkat 2 sama dengan 1 per 3. Berarti untuk X-nya adalah akar dari 1 per 3. Nah, ini kalau tidak disederhanakan, atau bisa juga disederhanakan. Kalau mau disederhanakan, berarti jadi begini. Saya terus ulang. 12x kuadrat kurang 4 sama dengan 0. Ini 4 yang kita keluarkan. Kemudian tinggal 3x pangkat 2 dikurang 1. 4 kali 3x pangkat 2 adalah 12x kuadrat. 4 dikali min 1 adalah min 4. Sama dengan 0. Nah, sekarang kita fokuskan ke sini. Berarti untuk 3x pangkat 2 kurang 1 sama dengan 0.
Berarti 3x pangkat 2 sama dengan satunya ke kanan jadi positif 1, dan x pangkat 2 sama dengan 1 per 3. X nya sama dengan akar 1 per 3. Nah, sama kan? Jadi terserah aja mau lebih enak yang mana, mau disederhanakan dulu atau enggak. Tapi kalau saran saya itu lebih baik disederhanakan dahulu. Nah, di sini kan tadi x kuadrat. Nah, di sini kita punya hasilnya tuh akar 1 per 3. Nah, di sini tuh ada plus minus. Karena ini dari kuadrat. Begitu. Jadi, hasilnya nanti akan ada plus minus. Berarti, kalau ada plus minus, kita punya x1 dan x2. Yang mana x1-nya adalah di saat dia positif. Jadi saat positif 1 per 3. Dan x2 nya di saat dia negatif 1 per 3. Kan kita tahu tuh untuk akar dari kuadrat itu ada plus minus. Nah, berarti kalau kita ada plus minus, kita punya x1 dan x2. Begitu. Oke, di sini akan kita gambarkan yang mana di sini kita buat di sini adalah minus 1 per 3 akar 3 berarti di sini karena dia saat fungsi itu lebih kecil dari 0, berarti dia turun, berarti sini dia set. Nah, ini titiknya, dia akan turun, dia monoton turun. Kemudian di sini 1 per 3 akar 3 adalah titik di saat dia monoton naik. Nah, begitu. Berarti di sini plus, minus, plus. Jadi di minus 1 per 3 akar 3 itu dia turun, di 1 per 3 akar 3 itu dia naik. Begitu untuk gambar dari kemonotonannya, gambar dari fungsi yang A. Oke, lanjut ke yang belum. Di sini kita buat dulu. Di sini kita definisikan dulu, yaitu saat kapan dia monoton naik? F monoton naik. F monoton naik pada interval, berarti ini kan dari kiri nih, berarti ini minta hingga sampai min 1 per 3 akar 3 digabung mulai dari dia sini sepertiga akar 3, berarti ini sampai tak hingga 1 per 3 akar 3 sampai tak hingga, dan dia monoton turun saat di sini nih, antara saat f-nya itu lebih kecil dari 0 dan lebih besar dari 0. Yaudah, kita tulis saja. Berarti dia monoton turun saat min 1 per 3 akar 3, 1/3 akar 3. Dah. Begini untuk yang A. Lanjut yang B. Untuk yang B,
B fx sama dengan x pangkat 3. Nah, kita cari untuk turunannya. Turunan pertama dari fungsi ini adalah 3x pangkat 2 sama dengan 0. Berarti x pangkat 2 sama dengan 0 per 3. Atau x pangkat 2 sama dengan 0. Atau x itu sama dengan 0. Nah, udah, berarti ini sama dengan 0 kan? Untuk gambar dari kemonotonannya, untuk gambar dari kemonotonannya berarti seperti ini. Plus, ini dia 0, sini plus. Begitu. Berarti untuk fungsi ini dia akan monoton naik pada interval f monoton naik pada interval min tak hingga, 0 digabung 0, tak hingga. Kenapa? Misalnya nih, kita coba aja untuk 3x pangkat 2 nya, kita coba masukkan nilai suatu nilai gitu, 3x pangkat 2. Nah, misalnya nih, saya masukin nilai min 1, berarti jadi 3 dikali min 1 pangkat 2 sama dengan 3. Ini lebih besar dari 0. Kemudian saya coba lagi, minus 2, berarti 3 dikali minus 2 pangkat 2. 3 dikali minus 2 pangkat 2, 4. 3 dikali 4, 12. Lebih besar dari 0. Jadi dia akan selalu monoton naik dari interval ini. Seandainya dimasukkan negatif aja dia udah naik, apalagi dimasukkan positif gitu. Nah, berarti ya udah. Misalnya di sini 1, 3 dikali 1 sama dengan 3, masih lebih besar dari 0. Jadi fungsi ini dapat dikatakan akan selalu monoton naik gitu. Untuk yang B. Kita lanjut untuk yang nomor 4, yaitu kecekungan. Tentukan di mana fungsi berikut cekung ke atas atau cekung ke bawah. Nah, untuk cekung ke atas atau kecekungan itu adalah turunan kedua. Berarti turunan kedua. Berarti ini f aksen x sama dengan 0. Gitu untuk yang kecekungan. Berarti langsung aja, kayak kurang lebih kayak sebelumnya. Hanya bedanya kita turunkan dia 2 kali. Berarti untuk turunan pertamanya, atau kita buat dulu, fx sama dengan 4x pangkat 3 dikurang 4x plus 1. Untuk turunan pertamanya yaitu 12x kuadrat dikurang 4. Dan untuk turunan keduanya adalah 24x. Nah, begini untuk turunannya. Berarti x-nya itu adalah 24x. Karena di sini fungsinya itu 24x. Nah, ya udah. Di sini tinggal kita cari aja x-nya itu berapa gitu. Atau bisa langsung kita masukkan aja. Misalnya dari itu min 1 tuh misalnya. Berarti dia bakal 24 dikali min 1 sama dengan minus
24. 1 sama dengan nah begini. Nah ya udah dapat begini, tinggal kita gambar aja. Kita gambar, jadi kita buat dulu titik nolnya. Ini titik nol, berarti untuk gambar itu akan seperti ini. Nice. Nah gitulah kurang lebih. Jadi ini akan naik ke atas gitu, ke atas. Jadi ini cekung ke bawah. Ini untuk cekung ke bawahnya. Min. Dan ini untuk yang plus. Nah. Dan untuk titik baliknya itu ada di sini. Di 0. Untuk titik baliknya. Untuk menentukan cekung ke bawah, cekung ke atas sama kayak sebelumnya kurang lebih. Jadi saat dia lebih kecil dari 0, atau bisa dianggap di sini min 24, dan di sini adalah saat dia 24. Dia bakal cekung ke atas dan cekung ke bawah. Cekung ke atasnya ini, dan ini cekung ke bawahnya. Gitu. Atau coba saya gambar lebih baik. Oke, jadi di sini nah min di sini plus. Jadi begini untuk gambar. Ini lebih kecil dari 0, lebih besar dari 0. Titik baliknya itu di 0. Ini titik balik. Titik balik. Nah, begini aja untuk yang A. Kemudian kita lanjut yang B. Untuk yang B itu untuk turunan pertamanya adalah 3x pangkat 2, dan turunan keduanya adalah 2 kali 3x 6x. Ini untuk turunan keduanya. Kemudian kita coba aja nih masukkan suatu nilai. Misalnya nih min 1, berarti 6 dikali min 1 sama dengan minus 6. Misalnya 1 6 dikali 1 sama dengan 6. Ini 0 lebih kecil dari 0, lebih besar dari 0. Oh ya, untuk ini tadi ada kelupaan. Ini kita buat. Jadi untuk ini kita buat simbolnya F cekung ke atas, cekung ke atas pada 0, tak hingga. Ini kan 24, ini karena kita masukkan X itu 1. Dan F akan cekung ke bawah di saat min tak hingga sampai 0. Dan titik baliknya itu adalah 0. Nah, begini kita gambarkan dulu. Jadi kita gambar di sini, kita buat 0. Kemudian di sini kita coba saat dia min 1, sini 1. Oh iya, ini tadi salah. Ini harusnya 1 atau min 1 nih. Nih. Ini harusnya min 1.
ini saat x nya min 1, dan ini saat x nya itu x nya 1. Nah ini oke. Nah berarti ini cekung ke bawah, kemudian titik balik di 0, kemudian cekung ke atas, minus minus minus, plus plus plus, begitu. Berarti titik baliknya itu di 0, titik balik. Nah kemudian kita buat lagi nih kesimpulannya, f cekung atas pada saat 0, tak hingga. Kemudian f cekung bawah pada saat min tak hingga, 0. Begitu aja untuk yang B. Kemudian lanjut ke nomor 5. Jika ada, tentukan semua titik balik pada. Nah, di sini kita udah punya nih kecekungannya yang A dan yang B. Aduh, ini hilang. Ini set. Ya udah, titik balik itu kan 0. Jadi ini titik baliknya adalah saat x itu sama dengan 0. X nya sama dengan 0. Kenapa saat x sama dengan 0? Karena dari fungsi turunan kedua dari A dan B ini kan 24x. Nah 24x itu kalau kita masukkan 0, berarti 24 dikali 0 sama dengan 0. Berarti dia nggak cekung atas, nggak cekung bawah. Sama juga kayak seperti ini. Ini kalau kita masukkan 0, berarti 6 kali 0 sama dengan 0. Dia nggak cekung atas, nggak cekung bawah. Berarti itulah si titik baliknya. Begitu kurang lebih. Kita lanjut ke soal yang nomor 6. Gunakan uji turunan pertama untuk menentukan ekstrim lokal dari fungsi. Nah, untuk ekstrim lokal ini berarti ada yang namanya minimum, dan maksimum. Nah itu. Dan untuk turunan pertamanya itu kita tadi udah dapet di sebelumnya. Untuk ekstrem lokal itu kita udah dapet di soal yang nomor 3. Nah kita dapat x nya itu plus minus sepertiga, akar 3. Ya udah, tinggal kita masukin aja ntar. Berarti sini kita catat untuk yang 6. Untuk yang A kita langsung buat aja. Untuk nilai maksimum lokalnya untuk nilai maksimum lokalnya itu berarti adalah saat x nya sama dengan min 1/3 akar 3. Nah sekarang coba kita masukin x sama dengan 1/3 akar 3 ke dalam fungsi x. 1/3 akar 3 sama dengan 4 dikali min 1/3 akar 3 pangkat 3 dikurang 4 dikali min 1/3 akar 3 ditambah 1. Ini untuk nilai maksimum lokal. Untuk nilai minimum lokalnya
minimum. Untuk nilai minimum lokalnya berarti adalah saat X sama dengan 1/3 akar 3. Nah, berarti untuk fx-nya itu isi langsung saya buat 1/3 akar 3 sama dengan 4 dikali 1/3 akar 3 pangkat 3 dikurang 4 dikali 1/3 akar 3 plus 1. Begitu. Dan untuk grafiknya itu masih sama seperti sebelumnya, yaitu ini adalah minus 1/3 akar 3 dia turun, terus dia naik di sini, dia naik di 1/3 akar 3. Sini min, sini plus. Dah. Begitu untuk uji turunan pertama untuk menentukan ekstrem lokal dari fungsinya. Begitu aja. Dan ini untuk yang 7, gunakan uji turunan kedua untuk menentukan ekstrem lokal. Nah, uji turunan kedua itu juga sebenarnya kita dapat dari soal yang sebelumnya, yang mana uji turunan kedua dari minimum dari ekstrem lokal ini berarti seperti ini, atau coba saya definisikan aja. Itu dia seperti ini, D turunan kedua dari dx kuadrat lebih besar dari 0. Inilah minimum lokal. Berarti yang kebalikannya maksimum lokal. Nah, gitu aja gampangnya. Nah, berarti langsung aja kita jawab untuk yang A. Langsung aja ke turunan keduanya, yang mana turunan keduanya itu adalah 24 harusnya. 24 X, karena 3 kali 4 12, terus 2 kali 12 24 X. Ini turunan kedua dari A. Kemudian untuk nilai maksimumnya berarti tinggal kita gambar aja. Sebenarnya ini kurang lebih sama kayak sebelumnya. Jadi ini seperti kayak berlanjut gitu aja soal-soalnya. Berarti di sini 0, di sini dia cekung atas tadi, dan sini cekung bawah, ini cekung atas. Ini min, ini plus. Nah, begini untuk yang A. Dan untuk yang B, ya udah, untuk turunan keduanya itu adalah 3x 6x. Kemudian gambarkan aja. Di sini 0 sebagai titik balik. Min plus. Berarti jika menggunakan uji turunan kedua, maksimum lokalnya ini akan berada pada, untuk yang A ini pada min hingga 0. Ini untuk maksimum lokalnya. Dan untuk minimum lokalnya berarti ada di max log. Di sini saya buat max log gitu ya.
atau maksud lokal deh, biar gak banget. 0, tak hingga. Ini untuk min lokal. Nah, begitu. Berarti tuh kayak B ini udah tahu ya gimana. Oke, langsung lanjut. Seorang petani membuat pagar. Nah, berarti untuk yang nomor 8 ini udah masuk ke minggu yang ke-7 ya. Minggu 7. Berarti untuk 1 sampai 7 tadi minggu 7, minggu 6 deh. Minggu 6 ini gerak. Minggu 6. Berarti yang 1 sampai 7 itu minggu 5. Nah, oke, lanjut kita ke yang minggu 6 ya. Di sini ada cukup banyak langkah yang perlu kita lakukan. Saya ketikkan aja. Nah, di sini ada cukup banyak langkah. Langkah 1 adalah untuk mendeskripsikan soal. Deskripsikan soal. Karena dari yang kita baca, seorang petani membuat pagar di sekeliling kebun berbentuk persegi. Berarti harus kita gambarkan dulu. Deskripsikan soal atau kita gambar deh. Gambar. Nah, untuk langkah 2 kita nyatakan variabel yang diketahui. Karena di sini ada variabel yang diketahui itu 120 meter, terus berbentuknya itu apa gitu loh. Jadi kita nyatakan dulu apa-apa aja yang diketahui dari soal. Nyatakan yang diketahui. Untuk langkah 3 ketiga kita buat model matematika. Kita buat model matematikanya. Langkah keempat, selesaikan perhitungan. Dan untuk langkah yang kelima, itu langkah terakhir, jangan lupa buat kesimpulannya. Kesimpulan. Oke, begini untuk langkah-langkah pengerjaannya. Kita lanjut. Berarti kita mulai dari yang pertama, deskripsikan soal atau gambar gitu. Ya udah, kita gambar aja. Di sini dibilang kalau si kebunnya ini berbentuk persegi panjang. Berbentuk persegi panjang. Berarti gambarnya itu seperti ini untuk persegi panjang. Waduh, nggak lurus. Mohon maaf ya kalau gambarnya jelek. Garis. Set. Waduh, jelek banget. Nah, kurang lebih begini, persegi panjang. Ya, anggaplah ini gambar yang bagus ya. Nah, yang satu adalah sisi yang berbatasan dengan sungai sehingga hanya diperlukan pagar untuk 3 sisi kebun. Berarti yang satu berbatasan dengan sungai. Kita anggap sungainya itu ada di sebelah sini, ada di sebelah sini nih sungai. Set. Nah, berarti kita punya 3 pagar yang perlu dibuat. Jadi X, Y, ini Z. Nah, begitu. Kemudian di sini sehingga hanya diperlukan 3 pagar, 2 sisi lebar dan 1 sisi panjang. Jika panjang pagar yang tersedia adalah 120 meter, berapakah dimensi kebun yang menghasilkan luas maksimum? Oke,
Berarti yang pertama, berarti kita masuk ke langkah yang kedua. Kita nyatakan yang diketahui, atau kita buat dulu lah variabel-variabel lah. Berarti misalkan si panjangnya itu kan di sini kita buat y, dan lebarnya itu adalah kita buat situ x. Oh ini x juga deng. Nah ini kan sama ya. Ini x bukan z. Oke, sorry. Kemudian untuk model matematikanya kita buat model matematika. Jadi karena hanya ada 3 sisi kebun, karena satu sisinya itu di balik sungai gitu, atau di sisi sungai, berarti ini bisa dipagari itu adalah ini x tambah y, berarti dia adalah 2x tambah y sama dengan 120 meter yang tersedia, sama dengan 120. Berarti y sama dengan 120 dikurang 2x gitu. Oke. Kemudian kita lanjut yang ketiga. Itu lebar kebun yang mana untuk mencari lebar kebun itu adalah panjang kali lebar. Untuk rumus persegi, panjang kali lebar, yang mana si panjangnya itu adalah y dan lebar itu x. Ini untuk luas kebun, berarti x kali y gitu, sama dengan x dikali y nya adalah 120 dikurang 2x. Berarti lebar kebunnya itu adalah 120x dikurang 2x kuadrat. Itu untuk lebar kebun. Kemudian kita tentukan si turunan pertamanya. Lanjut, setelah kita tahu untuk model matematikanya dan lebar kebun itu kita tahu untuk cara-caranya bagaimana, kita lanjut ke turunan pertama. Berarti untuk turunan pertama dari luas kebun, turunan pertama dari sini saya definisikan sebagai L, saya singkat aja Lx. Berarti dia L aksen X nya sama dengan 120 dikurang 4x, berarti sama dengan di sini 4x 120 sama dengan 4x. Di sini kan min 4x, dia ke kanan, jadi ini ada sama dengan 0 sebenarnya, dia ke kanan jadi 4x. Berarti untuk x nya itu sama dengan 30. Nah, setelah kita dapat x nya itu 30, kita coba sini tambahkan di sini, berarti kita buat aja yang ke 5. Setelah kita dapat x itu tadi 30, kita cari untuk titik kritisnya. Titik kritis atau ini titik stasioner. Untuk titik stasioner, kita tinggal substitusikan aja
substitusi ke X sama dengan 30 tadi, ini ke Y sama dengan tadi 120 dikurang 2X. Berarti Y sama dengan 120 dikurang 2 dikali 30. Berarti Y sama dengan 60. Nah, udah. Berarti untuk dimensi kebunnya, untuk dimensi dari kebun menghasilkan luas yang maksimumnya adalah, kita tahu tadi lebarnya itu adalah X sama dengan 30 meter, dan panjangnya itu adalah, ini panjang, ini tuh lebar, panjangnya adalah 60 meter. Nah, begitulah untuk penyelesaian soalan nomor 8. Jadi gampang, itu tinggal kita gambar dulu biar kita tahu bentuknya itu gimana. Kita gambar dulu kayak ilustrasinya, kemudian kita cari tahu. Kita misalkan untuk sisinya itu kan sama, sisinya pasti sisi lebar itu sama kan, karena yang bersisian dengan sungai itu sih panjangnya. Dari gambar yang kita gambarkan. Nah, kemudian kita buat permodel matematikanya. Untuk model matematikanya, 2 sisi kebun, 2 sisi lebar, dan 1 sisi panjang. Berarti 2X tambah Y sama dengan 120 meter. Itu pagar yang tersedia. Kemudian lanjut yang ketiga, lebar kebun sama dengan panjang kali lebar, sama dengan X kali Y. X dikali Y-nya adalah 120 kurang 2X. Dan sama dengan, kita kalikan aja ke dalam, 120X dikurang 2X kuadrat. Kemudian kita cari aja turunannya. Turunan dari si luas kebun. Berarti turunan pertamanya itu adalah sama dengan 120 dikurang 4X sama dengan 0. 120 sama dengan min 4X jadi 4X, dan X-nya sama dengan 120 dibagi 4 sama dengan 30. Udah, kemudian kita cari titik kritis atau stasionernya. Berarti kita substitusikan X sama dengan 30 ke Y sama dengan 120 dikurang 2X. Berarti Y sama dengan 120 dikurang 2 dikali X. 2 dikali 30. 120 dikurang 2 kali 30 berarti 120 dikurang 60. Sama dengan 60. Berarti panjangnya 60 dan lebarnya adalah 30. Begitu untuk yang nomor 8. Nah, untuk nomor 9 ini sama seperti sebelumnya. Diketahui sebuah kotak akan dibuat dari selembar karton berbentuk persegi. Di sini kita tahu bahwa bangun ruang itu berbentuk persegi. Coba di sini saya gambarkan persegi. Waduh, jelek banget. Dengan panjang sisi 30 cm. Nah, bener kan? Dengan memotong persegi kecil di setiap sudutnya dan melipat sisanya menjadi kotak tanpa tutup. Kotak tanpa tutup. Persegi kecil di setiap sudut. Persegi kecil, persegi kecil. Sini persegi kecil. Nah. Oke, udah seperti ini. Ini untuk setiap sisinya itu sama ya, kan persegi.
sama-sama 30 cm. 30 cm. Berarti di sini yang diketahui dari soal itu sisinya sama dengan 30 cm. Dan untuk yang ditanyakan itu adalah tentukan ukuran persegi kecil. Ukuran persegi kecil yang harus dipotong agar volume kotak yang dihasilkan maksimum. Nah, berarti sini untuk langkah pertama udah kita gambarkan, berarti kita cari nih volume dari si kotak. Nah, untuk seperti ini untuk aplikasi seperti ini kita tuh harus tahu juga tentang bangun ruang. Jadi bakalan susah nih. Misalnya nanti yang diminta segitiga, kalau nggak tahu tuh cara atau rumus-rumusnya itu gimana, cara nyari luasnya itu gimana, volumenya itu gimana, itu bakalan susah. Nah, di sini yang pertama kita cari si volume kotak. Berarti 30 dikurang 2x. Karena untuk setiap bagian ini misalnya dibagi 2, kan dilipat nih misalnya, kan jadi 2. Setiapnya itu kan ada 2x, ada 2. Nah, maksud saya x-nya itu ini. Nah, x itu adalah si persegi kecilnya. Maaf, saya nggak buat permisalan dulu. Jadi x itu si persegi kecil. Berarti 30 dikali si sisi selanjutnya, terus lipatan selanjutnya dikali x. Yang mana ini berarti sama dengan ini adalah 900x, kemudian ini 30 min 60x kuadrat ada 2, berarti 120 x kuadrat, ini plus. Nah, kemudian min 4 x kuadrat dikali x, berarti 4x pangkat 3. Nah, begitu. Kemudian untuk yang kedua, langkah keduanya sama, kita cari dulu turunannya. Kita cari itu turunan pertamanya, berarti f aksen x. Langsung aja, turunan dari 4x pangkat 3 adalah 12 x kuadrat, ditambah turunan dari 120 x kuadrat adalah 240 x. Oh, ini tadi minus ya, ini minus, ini minus, ditambah turunan dari 900x adalah 900. Nah, untuk mencari seperti ini pertama-tama bisa kita sederhanakan dulu aja. Ya udah, bagi 12. Berarti jadi x kuadrat dikurang ini berarti jadi 20x ditambah 900 bagi 12 itu 75. Nah, ini kalau kita cari seperti biasa kayak yang x tambah sesuatu atau x tambah sesuatu, ini tuh nggak dapat. Berarti cara kita mencarinya itu kita gunakan yang seperti ini. Kita gunakan rumus ABC. Berarti untuk rumus ABC itu seperti ini kan, x jelek banget ya, x 1,2 sama dengan min b plus minus akar b kuadrat dikurang 4ac per 2a.
Nah, di sini A-nya itu sama dengan 1, B-nya tadi itu sama dengan minus 20, C-nya tadi sama dengan 75. Coba kita cek. X kuadrat ya 1, terus min 20 dan 75. Oke, benar. Ya udah. Kemudian kita tinggal substitusikan aja nilainya. Berarti min B minus min 20 plus minus akar dari min 20 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali 75 per 2 dikali 1 sama dengan 20 plus minus akar ini 400 dikurang 4 kali 75 300 per 2 sama dengan 20 ditambah akar 100 per 2. Nah, langsung aja, ini plus minus kan, langsung aja untuk X1 itu berarti saat D positif 20 plus akar 100 adalah 10 per 2 sama dengan sini berarti 30 per 2 15 cm. Kemudian teks 2 nya 20 dikurang 10, saat ini negatif, berarti 20 kurang 10 bagi 2 5 cm. Berarti untuk ukuran persegi paling kecil yang dapat dipotong itu adalah yang ini, ukuran terkecil lah. Udah gitu dong. Kan kita disuruh cari si X ya, si persegi terkecil lah. Jadi untuk cari persegi terkecilnya kita gunakan rumus ABC dan kita dapat bahwa yang terkecil itu adalah si X2 yang mana itu 5 cm. Berarti untuk mendapatkan dimensi atau volume kotak yang maksimumnya itu kita potong setiap sudutnya dengan ukuran persegi 5 cm. Kurang lebih begitu untuk video tutorial yang minggu keempat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan, boleh PC saya di WA. Sekian saya ucapkan, terima kasih.